أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, teman-teman, kita sudah diperkenankan oleh Allah untuk berzikir. Masih ada sisa waktu berapa ini? Setengah jam lebih dikit. Ya, ada yang perlu dikonsultasikan, ditanyakan dari materi-materi yang lalu atau hal-hal yang terkait, kita persilahkan ya. Terutama yang jarang nanya. Kita persilahkan dulu. Amalia, Ustaz. Ya, silahkan, Mangga. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, kalau misalnya zikir seperti ini itu kadang saya merasa takut gitu, Ustaz. Apalagi dalam keadaan gelap gitu, Ustaz. Bagaimana caranya gitu supaya pikiran negatif kayak gitu tuh nggak muncul gitu. Karena pas menjamkan mata itu takut gitu bawaannya tuh, Ustaz. Iya. Nah, Oke. yang kedua, masih teringat masukan Ustadz ketika training for teacher metode Mustakili. Ustadz memberikan masukan bahwa saya itu nggak ada rasa gitu ya Ustadz dalam mengajar itu. Nah, apakah rasa yang Ustadz maksud itu sama dengan pembahasan kita tentang roso dan sadar itu, Ustadz? Iya, boleh. Pertanyaan bagus itu aja ya. Iya, terima kasih, Ustadz. Oke. Emang umumnya orang itu bukan umumnya ya, semua orang dibekali oleh Allah rasa takut. Takut apa? Takut hantu ya. Ya, takut dan seterusnya. Nah, padahal takut-takut ini diberikan oleh Allah juga untuk modal perjalanan spiritual. Gitu, teman-teman. Takut yang beralasan oke. Ya, takut yang beralasan oke. Tapi saya hanya akan bilang begini biar kajiannya nggak panjang. Takut yang sifatnya dari sesuatu selain Allah. Paling yang ditakutin kan ada setan, ada jin, ada hantu, ya, ada sundel bolong, ya toh. Ada apa itu kayak yang di film-film itu. Itu semua sebetulnya hanya bayang-bayang di alam pikiranmu yang kotor. Itu hanya pengrasa-pengrasa di alam rasamu yang masih kotor. Itu yang harus kamu lewati. Itu yang harus kamu dobrak. La ilaha illallah. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah.
Tidak ada tempat menyandar kecuali Allah. Semua gerak-gerik alam semesta sejatinya hanya gerak-geriknya Allah. Kalau toh umpama ada hantu, sadarilah Allah sedang menguji ketahanan batinmu, sekaligus Allah ingin melihatkan makhluknya kepadamu, bahwa makhluknya Allah bukan hanya dirimu doang. Ayo, dewasakan rasa takut ini. Maka ujian tauhid adalah uji diri. Yang kan saya ceritakan dulu. Saya pengen nguji diri, katanya nggak boleh takut kecuali selain Allah. Tidur di tempat yang angker. Berbulan-bulan saya tidur itu. Mati-mati kata saya. Saya yakin tidak ada daun jatuh pun kecuali atas desainnya Allah, izinnya Allah. Oke. Saya yakin kalau toh ada hantu di kanan kiri saya, ya memang itu disuruh Allah kok. Biar pertahanan mental kita kuat. Kalau udah biasa ya, biasa aja. Dia ngapain? Dia juga nggak berkebutuhan untuk melihatkan diri pada kita kalau kita sudah nggak ada yang ditakuti kecuali Allah. Bahkan bisa ya bahasa sederhananya, bisa kenalan, bisa ini kok. Para ahli tauhid teman-teman, yang tauhidnya sudah tinggi. Makhluk-makhluk begitu juga malu sendiri kalau tauhidnya sudah jadi. Oke, jarak berapa meter aja mereka sudah mental, asal hati pikirmu benar-benar mencerminkan laku praktek la ilaha illallah. Itulah tantangan spiritual yang dibuat oleh Allah dalam diri kita sendiri. Diri kita dibuat rasa takut. Tapi kalau kita sudah mampu melewati rasa takut ini, kecuali hanya takut pada selain Allah, lah itu tanda perjalanan ruhiyah spiritualmu benar. Kok katanya udah tiap hari sholat la ilaha illallah, takut melulu. Itu mah ada yang tidak beres dengan la ilaha illallah pada dirimu. Oke, bisa dimengerti? Bisa dimengerti ini? Nah, yang benar ya udah, lihatlah Allah semuanya. Kan tidak ada pergerakan yang ilegal tau di alam semesta ini, kecuali pergerakan itu dimainkan oleh Allah. Sadarilah itu. Nah, ketakutan-ketakutan seperti itu yang relatif apalagi berlebihan, itu semua tanda-tanda tauhid kita masih kropos. Tauhid kita masih dalam perkembangan menuju kesempurnaan. Bisa dimengerti? Tapi ya jangan diterus-terusin. Yakinlah Allah bersamamu. Yakinlah Allah meliputi dirimu dan alam semesta. Kalau Allah sudah kamu rasa bersamamu, kalau Allah sudah kamu sadari selalu bersamamu dan lebih dekat dari dirimu, kenapa ada hal lain kamu takuti selain Tuhanmu? Emang makhluknya Allah ada yang potongannya kayak ular, kayak anjing, kayak babi, kayak sundel bolong, kayak macam-macam. Itu kehebatannya Allah. Ada yang makhluknya ganteng-ganteng, tampan kayak malaikat. Oke, ada yang ganteng, ada yang cantik. Allah juga mampu membuat makhluk dengan rupa yang ya begitulah.
Ya, seperti itu. Jadi Allah secara ruhiyah ingin melihatkan kehebatannya pada diri kita. Ya, kalau Allah pengen, kita nggak bisa nolak. Ngerti? Kalau Allah pengen kita dilihatkan sesuatu makhluk lain, ya sejatinya yang pengen Allah juga. Biar kita punya pengalaman ruhiyah spiritual. Oke, kalau sudah lulus, bisa jadi Allah berkehendak ditemukan malaikat. Loh, jadi biar kita ngerti makhluknya Allah itu ternyata macam-macam. Baru hewan aja modelnya beda-beda kok. Ya toh? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi teman-teman yang punya rasa takut-takut begitu tadi, ya ayo kembali kepada hakikat la ilaha illallah. Kalau Allah sudah bersamamu, meliputimu, kok dirimu takut dengan selain Allah? Bagaimana? Ayo. Nah, kalau saya kebalikan, saya kok zikir lampunya nyala, gak enak sama sekali. Nah, kalau saya ini, teman-teman berarti dalam proses, proses, nggak apa-apa. Itu rasa-rasa kotor yang dimunculkan dan menguasai alam rasa sadarmu. Nah, itu proses, ya, proses pemantapan tauhid itu. Tapi kalau sampai nanti kok takutnya ke selain Allah lebih-lebihan terus, ya nampaknya Allah belum mau maksud saya, mohon maaf, belum mau mengubah kita menjadi makom yang lebih sempurna. Kalau orang-orang yang alim, yang soleh, yang diperkenankan Allah sudah benar-benar mapan, teman-teman, ya makhluk-makhluknya Allah begitu tambah seneng kok ikut sholat jamaah di belakangnya. Ya, oke, bisa dimengerti. Yang penting hatinya benar-benar menjadi laku la ilaha illallah. Kan Allah katanya bersama kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Lah, yang menjadikan rasa takut karena dirimu ngerasa kosong dari Allah. Ya betul. Lu katanya punya Allah, katanya punya Tuhan yang melindungimu. Kala dirimu ada wujudnya rasa sadar Allah. Idealnya takut itu tidak beralasan. Bahkan sesekali diri diuji dong. Diuji cari yang gelap-gelap yang ini. Baru teruji tauhidnya. Oke, bisa dimengerti? Nah, iya, paham ya? Dah, itu satu. Yang kedua, iya, itu bagian. Orang ngomong, orang ngajar, orang apalah, berdiskusi, seminar. Yang alam rasa sadarnya sudah muncul tajam dengan yang belum, itu sangat mudah dibaca bagi orang yang oleh Allah sudah diperkenankan mendapat itu. Ini ngomong tapi asal beral-brol nggak pakai, udah kebaca, maka ya di situ itu bagian dari ruhiyah spiritual. Maka harus dilatih pelan-pelan seperti itu gambarannya ya. Oke, paham ya? Oke, semua harus berlatih pelan-pelan. Dan jangan ngomong aja di mulut semua. Kita ini sukanya ngomong doang. Buktikan. Buktikan bahwa la ilaha illallah itu menjadi apa? Laku kita. Oke. Laku, tahu laku ya? Laku itu realita yang menguasai hatimu dan pikiranmu. Kalau sudah menguasai hati pikiran, terekspresi di alam zahir, jadilah keberanian, jadilah kearifan, jadilah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi la ilaha illallah jangan di mulut doang, la ilaha illallah. Itu mana TK juga bisa kalau begitu. Ya, paham ya? Clear dah. Ini aja. Nggak usah berat-berat, cukup.
Silakan, ada lagi yang lain. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Yai, saya tuh dulunya itu senang dengan ilmu gitu ya. Jadi walaupun saya bukan berbackground pesantren, sampai sekarang ketika saya kerja pun masih suka ngikutin kajian tauhid, fikih, tahsin, tahfidz, dan tafsir gitu ya. Bahkan tahfidz itu mungkin beberapa juz, alhamdulillah saya hafal gitu. Tapi semuanya itu waktu itu saya punya maksud untuk menuju Allah. Tapi setelah belajar ini, membangun rasa dan kesadaran mengenai Al-Hayyu dan Al-Qayyum, ini semangat saya yang itu agak menurun karena saya merasa yang seperti tahsin, tahfidz itu kok menuju Allahnya agak berliku gitu ya. Dan saya merasa bahwa membangun kesadaran akan irodat kudratnya Allah, Al-Hayyu Al-Qayyum ini seolah-olah kok jalannya lurus lebih cepat menuju Allah gitu ya. Sehingga ya yang kemarin saya senang dengan ilmu itu sekarang agak menurun gitu Pak. Nah, itu mohon pencerahan apa ada yang salah di spiritual saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, itu proses sudah bagus, nggak ada masalah. Ya, Pak Aris oleh Allah sudah diarahkan menuju kepada sudah mampu membedakan ini yang enak, ini yang nggak enak. Ibarat makanan begitu loh. Ini yang ekspres, ini yang lamban. Oke ya. Ya udah dilalui aja. Dirimu sedang dalam taraf mengenali itu. Tapi sebetulnya juga tidak benar ketika belajar ilmu tauhid, hati, dan praktek-prakteknya kok yang lain jadi malas, itu mah enggak juga. Kan kita selalu bersepakat begini toh Pak Haris. Lakukan kehidupan normal. Tapi duduknya pada Al-Hayyu Al-Qayyum. Ngerti nggak maksud kalimat ini? Iya. Iya, yang ahli komputer ya harus semangat belajar komputer dong. Yang ahli ekonomi ya harus semangat ekonomi dong. Oke. Dan seterusnya. Yang sedang belajar tahsin, biar mendapat sanad dan praktek tahsin yang benar, ya silahkan serius. Selama hatimu duduknya lillah, ikhlas, berarti belajar tahsinnya, belajar apanya, semua jadi zikir. Ilmu hati itu kan sebetulnya hanya ngarahin ke situ aja toh. Bisa dimengerti? Ilmu hati itu hanya ngarahin gimana biar semua aktivitasmu dalam profesionalitas kita masing-masing, dalam background basicnya masing-masing, semua amal harus berdiri di atas la ilaha illallah. Semua amal harus berdiri di atas pondasi tauhid. Semua amal harus berdiri di atas pondasi keikhlasan. Semua amal harus berdiri di atas pondasi lillah. Karena amal apapun, ilmu apapun, aktivitas apapun, kalau tidak berdiri di atas tauhid, lillah, ikhlas, di mata Allah nggak ada gunanya, hanya action zohir doang. Bahasa tandanya gaya-gayaan doang, paham ya? Gaya-gayaan doang ya. Iya, oke, paham. Lah, ilmu hati pengen memberesi dalamnya harus benar, sehingga zahir dan dalamnya selaras, senada, serasa,
sekesadaran, sama-sama menjadikan aktivitas apapun itu menjadi kendaraan, alat untuk ngadep pada Allah. Kalau hatimu, pikirmu bisa duduk yang benar begini, apapun yang kamu pelajari, pekerjaan apapun yang kamu kerjakan, semua jadi enak, semua jadi nyaman, semua jadi mendapatkan ketenangan, ketentraman. Oke, semua menghantarkan pada hati yang mendapat liputan kuat dari Al-Hayyu Al-Qayyum. Gitu loh. Tapi itu Pak Haris tadi proses, nggak apa-apa dilewati aja. Namanya prosesnya begitu. Ya, dan Allah juga akan membawa ke Pak Haris ke titik yang Allah mau. Kenapa? Karena kita ini selalu ketika dalam hal apapun seakan-akan kita ini bisa. Kan begitu dah? Lah pasti kalau Allah mau akan bahasa kasar nih, akan dijedot-jedotin dulu oleh Allah. Nih, egomu nih. Kamu belajar tahsin. Biar dilihat orang ahli. Oh, ada yang nggak murni-murni begitu. Jedot-jedotin dulu oleh Allah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya tetap kamu akan menjadi apa yang Allah mau. Mengerti? Tidak sedikit toh orang pengen berhasil, pengen kaya. Iya apa enggak? Bukan tidak sedikit, semuanya pengen berhasil, pengen kaya. Yang pengen nggak kaya angkat tangan. Ya. Iya, oke toh? Iya, tapi dalam perjalanannya bahkan dijedot-jedotin oleh Allah, bahkan dibikin minus. Kenapa? Karena pengennya berhasil, pengennya sukses, yang ada di bayangannya. Kelihatannya bayangannya bagus-bagus. Setelah berhasil pengen bangun masjid yang megah, pesantren, yayasan yang itu di mata orang yang dengerin bagus, keren cita-cita ente. Di mata Allah ente dalam hatimu sombong. Ente dalam hatimu, aku ngerti apa yang ada, hakikat kebenaran yang ada dalam hatimu. Pengen sukses, pengen kaya, cita-citanya bangun Islam, wah keren sekali deh. Didengerin orang keren, orang cita-citanya. Tapi ternyata fakta di hatinya terselip tidak berdasar ketulusan di mata Allah. Dan Allah tidak suka. Allah pengen menyelamatkan dia. Dibuatlah dia bangkrut. Makan aja kesusahan. Bahkan saat itu dia menemukan ketulusan hati. Di saat kebangkrutannya. Dia menemukan arti hati yang tulus, yang suci. Yang tanpa kepentingan kecuali Allah. Monggo jenengan pengen apa pada hamba. Siap menjalankan tugasmu ya Allah. Berarti cita-cita yang begitu keren dan faktanya jadi bangkrut, kemudian menemukan jati diri hubungannya dengan Tuhannya, itu maunya dia atau maunya Allah? Maunya Allah. Allah ngerti. Allah ngerti bibir kita yang manis-manis. Allah ngerti tangan kita yang kalau nulis bisa indah-indah. Dengan rekayasa, bayangan-bayangan dan rasa kita. Tapi Allah lebih ngerti apa sejatinya yang ada di dalam lubuk hatimu yang dalam dan pikiranmu. Ternyata semua yang wah yang kamu bayangkan, semua sifatnya kenapsu-napsuan, keego-egoan. Dan tidak mampu duduk ke Allah. Dengan suci, bersih, jernih, tulus. Nah, tapi dia dapat pertolongan dari Allah. Bayangin kaya, sukses,
tambah dijedotin sekalian. Tapi saat dia terpuruk, dia mengenali dirinya pada posisi apa dan bisa mengenali Tuhannya. Ternyata ya Allah, siap. Loh, itulah hidup teman-teman. Kita pengennya A, Allah pengennya loh. Mengerti? Jadi mohon maaf, banyak gerak-gerik kita yang kelihatannya baik, tapi aslinya kelihatan dohirnya doang yang baik. Fakta hatinya ternyata tersimpan hal-hal intinya belum masuk zona kebersihan, kesucian, ketulusan pada Allah. Banyak nggak begitu dalam hidup? Banyak, Pak ya. Silahkan melewati ceritanya masing-masing. Ya dah, paham. Maka yang enak hidup ini ngikuti aja maunya Allah. Ngikuti maunya Allah itu artinya tawakal. Jangan sok ngerasa bisa. Tapi merasalah bisamu adalah bagian dari gerak-gerik pertolongan Tuhanmu. Bisa, beda dong. Ngerasa bisa itu namanya ego. Ngerasa bisa, yang bisanya ini pertolongan Tuhanmu, hati pikirmu duduk di pertolongannya Allah, dan Allahnya yang kelihatan di hatimu pikirmu berbeda dengan ngerasa bisa doang. Kalau ngerasa bisa masih ego, kalau ngerasa bisa yang duduk di atas kendali tauhid, itulah yang benar. Demikian juga dalam soal belajar aneka ilmu tadi. Bisa dimengerti. Nah, saya ini orang tafsir. Saya ini orang tafsir, di luar negeri ambil jurusan tafsir. Jadi saya banyak baca buku-buku tafsir. Saya dalam gambaran saya ingin ngarang tafsir minimal 16 jilid. Loh, sampai sekarang oleh Allah nggak diperkenankan. Saya duga pasti ada yang tidak beres di hati saya. Ya alhamdulillah. Tambah oleh Allah. Dah, ngarang bahasa Arab saja. Mustakili keluar. Loh, yang begitu-begitu. Saya nggak pengen tapi Allah pengen. Ya jadi apa yang dipinginin Allah. Tambah justru saya orang tafsir tapi banyak bergerak di bidang bahasa. Loh, itu yang nyuruh siapa yang nyuruh? Allah. Ya siap jalankan tugas ya Allah. Dah gitu aja kok. Iya. Bisa dimengerti. Ya udah, ikutin Allah. Kemudian kok suruh ngajar seperti ini, ya udah Allah maunya begini. Kita ketemu di ruangan ini sama sekali nggak terencana oleh saya karena pandemi. Kemudian direkam, rekaman daripada numpuk jadi file, dah kita tayangin aja. Kemudian kita ketemu. Ya itulah sebetulnya ini kan gerak-geriknya irodah kudrohnya al-hayyu al-qayyum. Apa yang kita rencanakan yang mulu-mulu ini, kalau tidak benar-benar tulus, tambah jadiin kita, kebentur-bentur dengan apa yang kita inginkan, yang kita programkan. Nah ini dari sisi kacamata hakikat, Pak Aris. Dari sisi syariat ya monggo, kita harus semangat, kita harus punya program, tapi semangat yang duduk pada tauhid. Program-program, planning-planning yang duduk pada kejernihan hati, pikir, dan duduk pada ketulusan. Bukan ke nafsu-nafsuan. Oke. Dah, itu saja. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh Mas Haris ya. Insya Allah, itu proses itu. Ya, nggak apa-apa. Ada lagi yang lain? Kita persilahkan. Ya, waalaikumsalam.
masih gambarnya masih ditutup secara langsung Ustaz ya. Ya, maka silakan. Assalamualaikum. Ini untuk pendalaman Ustaz. Bagaimana cara menjemput hidayah sehingga kita bisa mendapatkan rahmat Allah atau fadl Allah secara syariat maupun hakikat. Karena kehidupan ini agar hati menjadi tenang. Oh ya. Terima kasih Ustaz. Iya. Bagaimana kita menjemput hidayah? Nah, sekarang saya tanya balik. Yang benar hidayah nyari kita apa kita nyari hidayah? Ya, saya tanya biar tambah pusing. Yang benar rizki nyari kita apa kita nyari rizki? Rizki mencari kita. Yang benar mati menjemput kita atau kita nyari mati? Mati yang menjemput kita. Lanjutin sendiri. Kedua-dua komunikasi tadi benar. Oke? Carilah hidayah, carilah rizki. Oke. Itu komunikasi sosial. Komunikasi syariat. Komunikasi logika. Komunikasi masyarakat. Komunikasi hukum sebab akibat, komunikasi yang bisa dicerna oleh alam rasa sadar umumnya standar manusia. Tapi kalau kita masuk lebih dalam lagi, sebetulnya hidayah itu nyari kita. Paham hidayah nyari kita? Ya. Rizki itu nyari kita. Maksudnya gini loh teman-teman. Kalau Allah menghendaki seseorang dapat rizki, dapat hidayah, maka Allah akan gerakkan dengan miliaran sebab akibat untuk endingnya orang itu mendapat rizki dari Allah. Untuk endingnya orang itu dapat hidayah dari Allah. Udah bisa memahami bahasa agak tinggi ini belum nih? Cuman yang belum pinter, yang belum sampai mampunya baru komunikasi sebab akibat. Padahal ada yang buat sebab akibat. Kalau kita melihat hidup ini hanya sebatas tampilan sebab akibat, maka kita akan berkeputusan, berkesimpulan, berkeyakinan, oh, rizki harus dicari, oh, hidayah harus dicari, dijemput. Itu komunikasi zohiriyatul makhluk. Itu komunikasi sabab musabab. Yes, 100% kita sepakat. Pengen kaya kerja, yes. Pengen pintar belajar, yes. Ittafaqna, sepakat kita. Pengen dapat hidayah, belajar. Oke, kesana sini dan seterusnya. Yes, sepakat kita. Tapi tolong jangan berhenti di situ, teman-teman. Sadarilah yang gerakin kita mau bekerja, memberi kemampuan bekerja, yang gerakin ide-idemu, pikiranmu untuk bekerja dengan aneka usaha, yang gerakin dirimu mau belajar, ngaji, dan seterusnya. Itu siapa? Saya tanya. Siapa? Allah. Kan begitu toh? Nah, apa artinya? Kalau jadi dirimu dengan Allah itu nggak bisa dipisah. Bisa dipisah. Paham apa enggak? Maka Allah paling nggak suka ada orang usaha setelah berhasil, nih gue ini, profesionalitas gue ini.
Sombong apa tidak? Sombong apa tidak? Sombong. Sombong. Lalai apa tidak? Lalai. Lalai. Meninggalkan Allah apa tidak? Ya, Meninggalkan Allah. Dia hanya berhenti di zona tampilan zohiriyatul makhluk, kezohiriyahan kemakhlukan. Dia hanya berhenti melihat sebab musababnya. Tidak menyadari dan merasa siapa yang menggerakkan kezohiriyahan ini tadi. Kalau dia faham, ngerti lewat rasa sadarnya, penjiwaan dan penghayatannya bahwa setiap gerak-geriknya sejatinya hanya iradah kudrohnya Allah, maka dia akan mendudukkan diri la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu usaha berhasil, suwun ya Allah, Engkau memberi keberhasilan ya Allah. Dia menyadari gerak-gerik dia, planning dia, terik-terik naik turunnya itu bagian dari permainannya Tuhannya dalam dirinya, pada dirinya, dan kemudian branding berhasil. Itu semua disadari gerak-gerik Tuhannya, af'al Tuhannya yang dimainkan dalam dirinya. Dia lebih melihat Al-Hayyu Al-Qayyum yang mengirimkan af'al pada dirinya dan dirinya tunduk, sujud, patuh di situ pada Tuhannya. Ini baru keren. Paham? Ini baru keren. Kalau jawab pertanyaan Pak ini tadi sebetulnya mudah. Sengaja saya buat 2 dimensi begini biar terbuka hatinya. Oh, jadi selama ini jadi ruwet itu karena kita selalu memandang bisa berdiri sendiri tanpa Allah. Allah. Itu yang jadiin hidup kita ruwet. Sok ngerasa bisa paham sendiri. Nggak pernah nyadar yang ngasih paham kita siapa. Kan begitu tak potongan kita? Sok ngerasa bisa ngaji sendiri. Tanpa ada rasa kesadaran dia ngaji itu gerak-gerik kebaikannya siapa. Dia masih bingung, hidayah itu mana sih? Yang ngasih mana? Begitu potongan yang orang nggak paham Allah begitu nanti. Padahal ngaji doang kalau kemudian Allah nggak kamu kenali, ya berarti lah hati kita masih buta dengan Al-Hadi tah. Iya apa enggak ini? Iya apa enggak? Ya, semuanya paham ini? Nah, begitu lah. Iya, Ustaz. Makanya yang terpenting adalah dudukkan hati pikiran untuk mengenali gerak-geriknya Al-Hadi, sang pemberi hidayah tadi. Hidayah itu akan diberikan Allah pada siapa? Pada saat-saat yang Allah berkenan. Mengerti? Nah, sekarang kalau ada orang begini, saya ganti nanya balik. Ada orang sudah ngaji, diberi kefahaman tauhid dan sudah nambah dan sudah zikir. Tapi dia nggak ngerasa dapat hidayah. Bagaimana? Saya tanya, dia blek apa enggak? Saya tanya nih, sudah diberi kefahaman ilmu-ilmu tauhid, hadis tauhid, udah diberi zikir dan oleh Allah sudah diperkenankan zikir, step by step sudah mulai laku ikhlas, tapi dia nggak nyadar, nggak ngerasa itu semua hidayah dari Allah. Ini berarti ndablek apa enggak kita?
Dablek. Lah sekarang teman-teman saya tanya, masih dablek apa enggak? Jadi terus Allah itu kelihatan di hatimu kapan? Kok enggak kelihatan terus gitu loh. Sekarang saya tanya, kapan hatimu kelihatan Tuhanmu? Ini semua ini biar ngerti ini. Ayo, kapan Allah kelihatan di hatimu dan pikiranmu? Lewat rasa dan sadaranmu. Sekarang saya tanya, ngaji begini, ini ngaji, ayat ini ilmu hati, ya kan? Lumayan lah, lumayan. Tapi kita nggak ngerasa bahwa ini bagian gerak-gerik perjalanan hidayah. Berarti hati kita diablek apa enggak ini? Dablek. Dablek. Artinya sesuatu yang gamblang tapi belum kita kenali. Itu tanda hati kita masih kotor. Sama kayak diberi makan, makanan sudah di meja, tapi ngerasa belum diberi. Gitu loh, ngerti nggak? Ngerti. Lah itu namanya dablek. Paham nggak? Jadi kebaikan Allah kapan kelihatan di hati kita dan pikiran kita? Kata Allah, ente kok nggak pinter-pinter? Ya, setan kali yang jengkel ya. Ente ini lendablek kok nggak berkurang-kurang. Ini bahasa canda tapi serius. Tidak sedikit dari kita kebaikan Allah mengucur. Baik dari sisi keilmuannya, kefahamannya, amaliyah zikirnya. Oke, manfaat step by step dari amaliyah zikir. Enggak paham. Itu semua hidayahnya Allah. Itu semua nikmatnya Allah. Itu semua taufiknya Allah. Itu semua inayahnya Allah. Itu semua izinnya Allah. Kok belum kelihatan ini semua di hatimu dan pikiranmu? Di hati kita dan pikiran kita. Berarti kita masih dablek. Hati pikirnya tertutup. Nah, yang kita maksud hidayah itu apa? Maksudnya apa? Dari nggak ngerti jadi ngerti hidayah apa tidak? Hidayah. Hidayah. Ayo. Dari nggak ngerti zikir jadi ngerti dan ngamalkan hidayah apa enggak? Hidayah. Nah, ini kelihatan semua enggak yang di ruangan ini? Kelihatan. Kalau enggak kelihatan, Masya Allah. Begitu kotornya hati kita. Kebaikan Allah yang begini derasnya luar biasa. Tidak kita kenali. Tidak kita rasa. Tidak kita sadari. Terus apa bisanya kita melihat kebaikan Allah itu di sisi apa? Saya tanya nih, biar kebuka semua ini. Karena nanti ending-ending kemarifatan kita loh dibuka oleh Allah dablek-dableknya tadi. Loh, ya Allah, semua ternyata jenengan ya Allah. Loh, tuh nanti makrifat tuh begitu. Awal-awal ya pertanyaannya kayak Pak Margono tadi. Kapan, bagaimana kita menyebut hidayah Ustazah? Sekarang saya tanya balik, biar kejedot Pak Margono. Ya, lah ini semua hidayah apa enggak? Saya tanya. Enggak ya. Lah, kalau diri kita belum mampu menangkap ini semua gerak-gerik Allah untuk kebaikan kita lewat rasa kita, lewat kesadaran kita. Masya Allah, hidayah sebegini besar masih belum kelihatan. Andai ini terjadi di hati kita,
Ini tanda-tanda hati kita benar-benar kotor sekali. Tanda hati kita gelap. Salah Ustadz, enggak. Bisa jadi itu terik Allah. Mengerti? Bisa jadi itu sebab musabab yang dimainkan oleh Allah. Tapi saya ngomong yang ideal. Masa kebaikan Allah sebesar ini nggak kelihatan. Terus yang kita lihat apanya dari Allah itu? Bisa dimengerti? Sini, Paham ini? Clear? Mengerti ini? Pak Margono paham? Saya nggak menjawab serius, saya canda. Tapi biar teman-teman cerdas. Jadi ya Allah, beginilah hidup. Kebaikan Allah selalu tidak terbaca oleh kita. Saking tidak sensitifnya kita melihat Tuhan kita. Kita nih taunya kalau uang datang senyum, tertawa gitu aja. Ya Allah, ya Allah. Begitu hidayahnya Allah mengucur deras, nikmatnya Allah mengucur deras. Lewat kita belajar ini. Nggak kerasa semua tak ini. Nah sekarang saya tanya, hidayah paling tinggi hidayah apa? Hidayah paling tinggi hidayah apa? Tauhid toh? Ya apa enggak? Iya. Nah sekarang kita sedang oleh Allah digodok tentang apa? Tauhid. Tentang tauhid. Masih nyari yang lebih tinggi lagi? Apa namanya yang lebih tinggi dari tauhid? Enggak ada. Nah makanya. Paham ini maksud saya? Mengerti semuanya ya? Ya, dah. Ya, saya agak serius sedikit karena apa? Ya kadang kita ini hal yang terang benderang ya Allah, terang benderang. Kok ya nggak kelihatan gitu. Ya, terang benderang nggak kelihatan. Maka ya saya agak sedikit keras. Jedot-jedotin sekalian biar kebaikannya Allah kelihatan semua di mata hatimu dan pikirmu, di jiwamu. Kalau nggak gitu Allah selalu nggak kita pandang kok. Oke, bisa dimengerti ini. Clear ya? Pak Margono paham ya? Ya, terima kasih Ustaz. Ya, dah. Itu dulu jawabannya. Jawaban seriusnya kapan-kapan. Ya. Ya, oke. Buning tadi mau nanya apa? Terakhir Buning ya. Masih di mute, Buning masih di mute. Oke, Assalamualaikum Pak Ustadz dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan pendatang baru ya. Iya, Mungkin iya, iya. 2 bulanan gitu. Lalu saya coba menuruti anjuran Pak Ustadz untuk mengkaji lagi kelas-kelas dari pertama. Iya. Diulang-ulang sampai kira-kira sekarang sudah kelas 25 ya. Saya udah Iya, alhamdulillah ya. manfaat sekali. Zikir juga saya lakukan tapi belum rutin ya, belum istiqomah. Gitu. Sudah saya lakukan semua. Dan merasakan ketenangan, kedamaian, gitu ya. Sholat menjadi lebih khusyuk dan sholat itu menjadi sesuatu yang menyenangkan buat saya. Iya. Cuman kok saya sampai sekarang nggak seperti yang lain-lain ya. Saya belum merasakan mengalami pengalaman spiritual istimewa. Ditanya dengan kita pendekatan diri kita dengan Allah itu pengalaman spiritual. Yang lain belum ada gitu loh. Iya. Itu saja, Bu Neng. Satu lagi, saya bertambah ikhlas ya menerima kehilangan anak saya tunggal dan menantu saya dalam tempo yang dekat. Saya ikhlas, saya udah nggak sedih. Cuma yang kadang-kadang masih menjadikan saya terlintas kadang-kadang di mata saya sebagai orang awam secara dohir almarhumah itu ya belum cukup dari segi syariat aja belum cukup. Jadi saya cemas gitu. What happened with her now gitu loh. Jadi ada kekhawatiran gitu. Itu saja Bu ya. Ya. Oke. Pertanyaan yang bagus sekali. Alhamdulillah bifadlillah wa bi rahmatillah wa bi idznillah.
Buning Krike ya oleh Allah dibuat ringan mendengarkan pengajian-pengajian ini, bahkan diurut dari 1, 2, 3. Kita sudah pertemuan berapa ini? Sampai 25 udah didengarkan. Alhamdulillah. Dan Buning dengan sebab musabab itu oleh Allah diberi manfaat-manfaat. Nah, kalau udah namanya manfaat, ya jawabannya yang Buning rasakan itu sendiri. Ya toh? Orang lain nggak tahu, ya yang tahu Buning sendiri. Bersyukurlah kepada Allah. Ya, bersyukurlah pada Allah. Dan sudah mulai zikir dan seterusnya, ketenangan semua. Alhamdulillah. Itu proses yang bagus, Buning. Perjalanan spiritual yang dari tangga 1 masuk ke 2, ke 3, ke 4 dan seterusnya. Terus melihatlah Allah. Ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan. Kok saya belum mengalami pengalaman spiritual seperti yang lain, Ustadz? Lah, Buning mau pengalaman apa nih? Ya jadi begini teman-teman, ini bahasa canda. Pelaku menuju Allah menyerahkan semuanya kepada Allah. Diberi pengalaman, alhamdulillah. Enggak diberi pengalaman apa-apa, alhamdulillah. Kan kita sepakat begitu toh? Dapat duit alhamdulillah, belum dapat alhamdulillah. Kan bahasa canda begitu toh? Iya. Sehat alhamdulillah, sakit alhamdulillah. Kan begitu toh, kita sepakat begitu. Maka dalam perjalanan ruhiyah spiritual menuju pada Allah, pengalaman apa? Bentuknya apa? Kapan, di mana, kepada siapa? 100% kemutlakannya Allah. Oke? Ya. Enggak usah kita ngatur-ngatur Allah. Apalagi sudah ngatur-ngatur Allah, satu sisi diam-diam iri pada yang lain loh. Yang lain kok sudah mimpi ketemu ini, mak lampir ya toh. Yang lain kok sudah begini, kok saya belum, kata Allah. Ente kok nggak bisa sabar toh ning. Cuman Buning nggak mampu mendengar suara itu. Tapi nggak apa-apa, itu emang proses Buning begitu. Ya, padahal maunya Allah Buning biar sabar. Tapi Buning tetap ngeceplos, itu tanda belum sabar. Proses. Kalau sudah melihat Allah beneran, yang penting engkau beri kemudahan, rahmat, fadl menujumu ya Allah. Wes nggak pernah terbayang apa-apa. Yang penting kita dikehendaki bisa menuju Allah, sampai ke Allah, sudah lebih dari cukup. Soal apa-apa itu hanya hiasan saja, Buning. Mengerti? Hanya hiasan. Tahu hiasan toh? Ya. Nah, karena itu siapapun yang nuju pada Allah, tolong dudukkan hati pikirnya yang lurus ke Allah. Diberi apa-apa, alhamdulillah. Nggak diberi, alhamdulillah. Lah sekarang umpamanya begini nih umpamanya. Umpama Buning diberi pengalaman, diperlihatkan makhluk yang menakutkan. Nggak pengen tahu. Lah makanya kenapa harus tergambar pengalaman itu. Lah ini bagian dari kemanjaan menuju pada Allah. Karena itu tidak boleh semuanya membayangkan hal-hal yang kotor. Tidak boleh. Termasuk pengen apa? Udah serahkan kepada Allah. Allah lebih tahu, lebih ngerti apa yang harus dilakukan pada makhluknya. Dan itu tanda hatimu jernih, bersih dalam melihat dirimu dan Tuhanmu. Lebih bagus. Faham? Buning dan yang lain? Paham. Oke? Ya. Lah kalau Buning kan mintanya ada pengalaman, tapi yang baik-baik, yang enak-enak itu pun nggak adil. Kenapa ngatur-ngatur Allah? Maunya pengalaman yang enak.
Iya. Lah sama kayak dalam materi pengennya punya duit terus. Lah kalau Allah nguji nggak punya duit, siap apa tidak? Lah pelaku menuju Allah harus siap dua sumbu yang berlawanan. Oke. Oke? Itu sudah siapapun yang menuju pada Allah kan kita sudah paham. Ya. Ya. Oke, dah itu satu. Yang kedua, Buning, perjalanan menuju pada ikhlas. Ya. Saya tahu, Buning seorang tua diberi putri satu-satunya putri, kemudian ternyata putrinya lebih dulu diambil oleh Allah. Memang tidak mudah sebagai orang tua. Tapi kalau bicara tauhid, Buning dan teman-teman, hati yang sudah jadi tauhidnya, karena hati yang sudah jadi oleh Allah diposisikan alam semesta ini milik Allah, termasuk anakmu, istrimu, suamimu, hartamu, milik Allah. Dirimu hanya diberi fasilitas pada batas waktu tertentu. Kalau hatimu, pikirmu duduk di sini dengan mapan, siapapun yang diambil oleh Allah dari dirimu, apapun yang diambil oleh Allah dari dirimu, pasti dirimu akan hormat pada Allah, siap menjalankan tugas ya Allah. Kefahamanmu yang menyatu dengan dohir batinmu inilah yang menjadikan dirimu ridho, ikhlas. Karena ridho, karena ikhlas, detik itu juga nggak usah nunggu sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, setahun. Detik itu juga mampu mendudukkan hati dan pikir siap menjalankan tugas ya Allah. Hamba ridho dengan ini, hamba ikhlas dengan ini. Yang bicara hatimu dan pikirmu, maka kejadian apapun enak dia akan terima dengan syukur, nggak enak dia akan siap ridho ya Allah. Kalau sudah syukur, ridho, nggak mungkin ada kata sakit hati, nggak mungkin ada kata sedih. Sedih itu muncul di diri karena diri kita nggak ikhlas, gundah, ngambek, oke, protes dan seterusnya itu nongol di alam hati pikir kita karena fakta hatimu pikirmu nggak menerima keputusan Allah. Walaupun mulut kita ngomong ikhlas, lo itu rak mulut tapi fakta hatimu, hati kita sakit, susah, sedih. Itu tanda perjalanan menuju belajar ikhlas. Kalau sudah ikhlas, hati tidak begitu. Dan yang sudah ikhlas, itulah para kekasih Allah. Lah kita belajar di ruangan ini, tujuan terbesarnya biar dijadikan oleh Allah orang-orang yang ikhlas. Kalau sudah ikhlas nggak ada sedih, Buning. Kalau sedih itu berarti belum ikhlas. Contoh, Buning lagi nggak punya duit, penting lagi, ya punya hutang lagi, punya 1 juta, duit dibawa dari mana ke mana, ternyata duitnya hilang. Kok Buning ada sedih? Berarti Buning belum mampu memahami Allah. Berarti Buning belum ikhlas dengan sikapnya Allah pada diri kita. Walaupun mulut ngomong ikhlas. Salah Ustadz, itu prosesnya Buning, lewati sendiri ya. Alhamdulillah sekarang bisa belajar begini, nanti Buning akan dimatangkan oleh Allah. Insya Allah, amin. Dan ujian Allah masih terus berputar-putar. Sampai kita mati. Nggak ada habisnya ya Pak Ustaz? Nah, nggak ada habisnya. Karena itu ujian kehidupan. Maka beruntunglah oleh Allah orang yang diajari ilmu tauhid, ilmu hati, dan mampu mengamalkan dengan baik.
Begitu duit hilang, tek, ya Allah, ini af'almu, ini ujianmu pada hamba, ya Allah. Engkau tahu hamba sedang banyak kebutuhan, bahkan punya hutang. Ada, engkau sedang mengasih uang segini, enggak lama kemudian kau ambil juga. Hamba tahu, faham, ngerti, ini perbuatanmu, ya Allah. Siap menjalankan tugas, ya Allah. Berikutnya terjadi apa? Siap menjalankan tugas. Inilah orang-orang yang sudah sampai pada Allah. Allah, ya. Jadi memang dibilang berat ya berat karena proses mengarungi kesejatian hidup. Kalau hanya ngomong ikhlas, dalil ikhlas, qala Allah, qala Rasul, itu mah ngapalin hitungan detik menit gampang. Kadang ustadznya potongan kita ngomong ikhlas ya nggak ikhlas ikhlas. Mengerti? Lah sekarang teman-teman saya tanya, apapun yang menjadikan hati kita ini sedih, gundah, protes, kesel, ngambek, oke, dan seterusnya, apa sejatinya? Coba dijawab. Nggak ikhlas, paham apa enggak? Jadi saat kita nggak ikhlas, nggak ridho pada Allah, nggak rela pada Allah 100%, pasti hati kita, pikir kita mendapat respon dari Allah. Respon itu sifatnya tidak enak. Tidak enak itu bahasa agamanya siksa. Ngerti? Jadi yang nggak ikhlas, siksanya nggak usah lama-lama, nanti nunggu akhirat terlalu lama. Detik itu juga dirimu nggak ikhlas, hati pikirmu tidak akan menemukan ketenangan, ketentraman. Walaupun nyapu rumah deh, kalau nggak ikhlas, terpaksa, dipaksa, hati dalamnya gondok kesel. Saat gondok kesel, itu Allah. Gue nggak suka dengan sikap ente. Rasakan siksaku ini dalam alam hatimu dan pikirmu. Maka semua yang tidak tulus akan langsung kena, kena apa? Punishment dari Allah di alam rasa dan sadar kita. Sekaligus mengotori alam hati pikir kita, mengalami mengotori ruhiyah spiritual kita. Coba. Jadi hal sekecil apapun kalau kita tidak ikhlas, tidak ridho, babak belur. Tahu babak belur ya? Ya. Apalagi kematian anak. Karena itu Buning nggak usah terlalu didalam-dalamkan, apalagi didramatisir. Oke, itu satu. Yang kedua, Ustadz anak meninggal tapi kok kayaknya secara syariat aja agamanya belum ini. Itulah keputusan Allah pada anak tersebut. Masih mending Buning, baru kurang. Yang meninggal oleh Allah tidak diberi hidayah dalam bentuk kafir saja, banyak kok. Bersyukurlah anaknya sudah dididik tauhid ya sekemampuannya dan seterusnya. Alhamdulillah. Tapi kalau Buning mau memberi ini ya didoakan pasti. Kalau Quran ngajari kok pengen ini, Buning bersedekah ya, sedekah yang niatan pahalanya untuk putrinya itu ada dalam Al-Quran. Jadi kalau ada orang tua meninggal, anak masih punya banyak kesempatan untuk berbuat baik. Anak meninggal, orang tuanya, ahli warisnya juga masih punya banyak kesempatan untuk berbuat baik kepada dia. Itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya, bareng sama-sama semuanya ya. Mudah-mudahan kita sama-sama diberi hidayah Allah sehingga selalu diringankan dan selalu diberi kemapanan tauhid kita. Allahumma amin. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih teman-teman.